Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kali ini saya membawakan cerita yang membuat kalian menangis dan gemas mendengarnya. Sebelum mendengarnya silahkan absen dulu para sahabat dari daerah mana saja, buat yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Pagi itu langit Jakarta tampak muram, seolah ikut menyembunyikan sebuah rahasia besar. Di balik gedung tinggi yang menjulang, seorang pria parubaya bernama Tuan Surya berdiri di depan cermin rumah megahnya. Jas mahal dan dasi sutra ia lepas perlahan, diganti dengan pakaian lusuh yang penuh noda. Rambutnya ia acak-acak, dan wajah tampannya ia beri jelaga hitam. Dalam hitungan menit, sosok konglomerat pemilik bank ternama itu berubah menjadi seorang gembel yang tampak hina di mata banyak orang. Hari ini, ia tidak ingin dilihat sebagai raja bisnis. Ia ingin tahu bagaimana para pegawainya memperlakukan orang kecil. Dengan langkah terlatih, Tuan Surya berjalan menyusuri trotoar kota. Orang-orang yang biasanya menyapanya penuh hormat, kini justru menjauh dengan tatapan jijik. Panas matahari menyengat, ditambah lagi debu jalanan yang menempel pada tubuhnya. Namun, di balik semua itu, ada tekad kuat di hatinya. Aku harus tahu, apakah bank ini masih layak disebut milik rakyat atau hanya melayani mereka yang tampak berkelas, gumamnya dalam hati. Sesampainya di depan bank yang ia bangun dengan jerih payah puluhan tahun lalu, Tuan Surya berhenti sejenak. Gedung itu berdiri gagah, kaca jendela berkilauan, dan pintu masuk dipenuhi satpam yang tampak sigap. Dari luar, bank itu seolah menjadi simbol kepercayaan dan kekuatan. Namun, Tuan Surya tahu, keindahan luar tak selalu sama dengan isi di dalamnya. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah masuk dengan penampilan seorang pengemis. Begitu memasuki lobi, suasana langsung berubah. Beberapa nasabah menoleh sambil menutup hidung, ada pula yang tertawa sinis. Seorang pegawai wanita di meja informasi bahkan memandangnya dengan tatapan merendahkan. "Pak, tempat ini bukan untuk Anda. Kalau mau minta sumbangan, silakan keluar," ucapnya dingin. Hati Tuan Surya tercekat, tapi ia tetap menunduk dan menjawab pelan, "Saya ingin membuka rekening, Bu." Hanya itu. Jawaban itu justru memicu gelak tawa. Seorang satpam mendekat dengan wajah penuh amarah, seolah-olah seorang gembel tak pantas duduk di kursi bank mewah itu. Tuan Surya diperlakukan seperti sampah, didorong menjauh dari meja layanan. Ia tetap diam, mencoba menahan emosi. Dalam hatinya ia berkata, "Ternyata benar dugaanku. Mereka melayani dengan mata, bukan dengan hati." Setiap detik yang berlalu semakin mempertegas rasa kecewa dan luka di hatinya. Meski semua orang memandang rendah, Tuan Surya tidak menyerah. Ia duduk di kursi tunggu yang dingin, menanti dengan sabar sambil mengamati satu persatu pegawai yang lalu lalang. Jam berdetak lambat, dan hari itu terasa lebih panjang dari biasanya. Namun ia tahu, ini baru permulaan dari ujian besar. Karena apa yang akan ia temukan di balik penyamarannya bisa mengubah nasib bank itu selamanya. Jam di dinding bank terus bergerak, sementara Tuan Surya masih duduk di kursi tunggu dengan wajah letih. Beberapa pegawai mulai resah, khawatir penampilan compang-campingnya merusak citra bank di mata nasabah lain. Bisikan-bisikan merendahkan terdengar jelas, "Ngapain orang seperti itu di sini?" Atau, "Mana mungkin dia punya uang untuk buka rekening?" Kata-kata itu menusuk hati Tuan Surya, namun ia tetap bertahan. Baginya, ini adalah ujian, bukan untuk dirinya, melainkan untuk bank yang selama ini ia percayai sebagai pelayan masyarakat. Tak lama kemudian, seorang pria berjas rapi dengan wajah tegas keluar dari ruangannya. Dialah Pak Damar, manajer bank yang terkenal disiplin namun dingin. Dengan langkah cepat, ia menghampiri Tuan Surya. "Hei, kamu," serunya lantang, membuat semua orang menoleh. "Bank ini bukan tempat buat gelandangan. Kalau butuh uang, sana ke jalan, jangan bikin kotor ruangan ini." Nada suaranya penuh amarah, tanpa sedikit pun rasa empati. Beberapa pegawai menunduk, ada pula yang justru tersenyum puas melihat keberanian sang manajer. Tuan Surya berusaha menatapnya dengan penuh kesabaran. Ia berkata pelan,
saya hanya ingin membuka rekening. Apakah itu salah? Namun jawaban itu malah membuat Pak Damar semakin berang. Dengan kasar ia memberi isyarat pada satpam, keluarkan orang ini sekarang juga. Jangan sampai mengganggu nasabah yang betul-betul punya uang. Dua satpam mendekat, siap menyeret Tuan Surya keluar. Suasana ruangan menjadi tegang, sebagian nasabah menonton seolah sedang menyaksikan hiburan murahan. Di tengah kekacauan itu, Tuan Surya menundukkan kepala, menahan perasaan yang hampir meledak. Ia merasa seperti seorang asing di rumahnya sendiri. Bank yang ia bangun dengan keringat dan idealisme kini menjadi tempat yang menghina orang kecil. Sambil digiring keluar, hatinya bergetar hebat, kalau saja mereka tahu siapa aku sebenarnya. Tapi tidak, biarlah mereka menampakkan wajah asli mereka sampai saat terakhir. Hari itu, panas semakin terik. Tuan Surya dibiarkan duduk di trotoar, dipandang hina oleh pegawainya sendiri. Namun ia tidak pergi, ia menunggu. Jam terus berdetak, menit demi menit berubah menjadi jam. Dan dalam hatinya, ia bersumpah, sebentar lagi, semua kebenaran akan terungkap, dan tidak ada seorang pun yang bisa menghindar dari konsekuensinya. Matahari sudah tinggi, membakar trotoar tempat Tuan Surya duduk dengan penampilan lusuhnya. Waktu terus berjalan, hingga hampir 7 jam ia berada di depan bank yang ironisnya adalah miliknya sendiri. Sepanjang waktu itu, ia melihat para pegawai keluar masuk, sebagian menertawakannya, sebagian lagi menatap dengan jijik. Tak satu pun yang mendekat untuk sekadar bertanya apakah ia baik-baik saja. Seolah-olah dirinya bukan manusia, hanya bayangan tak berarti di tengah kemewahan bank yang megah. Dalam kesendirian itu, Tuan Surya merenung dalam-dalam. Ia teringat masa mudanya ketika pertama kali merintis usaha. Bank itu ia bangun dengan tekad melayani siapa saja, baik kaya maupun miskin. Namun kini, kenyataan di hadapannya sungguh menyakitkan. Orang kecil diperlakukan seperti beban, dan pelayanan hanya diberikan pada mereka yang tampak berharta. Apakah semua jerih payahku selama ini hanya melahirkan kesombongan? Pikirnya lirih, sambil menahan rasa perih di dada. Tak jarang beberapa anak kecil yang lewat menatapnya penuh iba, namun segera diusir oleh satpam. Seolah keberadaan Tuan Surya di depan pintu bank menjadi aib besar yang harus disembunyikan. Namun ia tidak bergeming. Meski tubuhnya lelah, meski panas matahari membakar kulitnya, ia tetap menunggu. Ia ingin melihat sampai di mana batas kesombongan pegawai yang selama ini hidup dari kepercayaan nasabah. Menjelang sore, suasana bank semakin ramai. Mobil-mobil mewah keluar masuk, dan beberapa pejabat daerah tampak datang untuk bertransaksi. Mereka disambut dengan senyum ramah dan pelayanan yang cepat. Tuan Surya yang duduk tak jauh dari pintu masuk bisa merasakan perbedaan mencolok itu. Ia seperti cermin yang memperlihatkan betapa timpangnya perlakuan bank terhadap manusia, satu dihormati karena jasnya, satu dihina karena pakaiannya. Di balik tatapan sayunya, Tuan Surya menyimpan bara api yang semakin membesar. Ia tahu, sebentar lagi saatnya akan tiba. Penantiannya selama 7 jam bukanlah sia-sia, melainkan saksi bisu betapa bobroknya pelayanan bank yang seharusnya menjadi tempat keadilan. Dengan hati yang bergetar, ia berbisik pada dirinya sendiri, cukuplah hari ini. Saatnya aku menunjukkan siapa aku sebenarnya, dan mereka akan menanggung akibat dari apa yang telah mereka lakukan. Langit mulai meredup ketika Tuan Surya akhirnya berdiri dari kursinya. Tubuhnya lelah, namun langkahnya mantap. Ia melangkah masuk kembali ke dalam bank dengan penampilan masih lusuh. Begitu melihatnya, para pegawai langsung panik. Seorang satpam buru-buru menghadang, sementara Pak Damar, sang manajer, bergegas keluar dari ruangannya dengan wajah masam. "Kamu lagi, sudah kubilang jangan injakkan kaki ke sini. Apa kamu tuli?" bentaknya lantang, hingga suasana lobi mendadak hening. Semua nasabah memperhatikan adegan itu, sebagian tertawa, sebagian lagi ikut memandang rendah. Namun kali ini, Tuan Surya tidak menunduk. Ia menatap lurus ke arah manajer yang berdiri pongah di hadapannya. Dengan suara tenang tapi penuh wibawa, ia berkata, "Apakah beginilah cara seorang manajer bank memperlakukan manusia?"
Atas dasar apa kamu menilai seseorang, dari pakaiannya atau dari hatinya? Kata-kata itu menusuk, membuat beberapa pegawai terdiam. Namun Damar hanya terbahak sinis, aku tidak perlu ceramah dari pengemis sepertimu. Satpam, usir dia sekarang juga. Tiba-tiba, Tuan Surya meraih kantong kecil yang sejak tadi ia sembunyikan. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sebuah kartu identitas khusus yang hanya dimiliki jajaran tertinggi bank. Semua orang terkejut ketika melihat logo emas di kartu itu. Dengan suara lantang ia menambahkan, "Buka mata kalian. Aku adalah Surya Wijaya, pemilik bank ini." Seketika ruangan meledak dalam bisikan dan teriakan kaget. Para pegawai pucat pasi, beberapa langsung menunduk tak berani menatap. Wajah Pak Damar berubah drastis, dari angkuh menjadi pucat pasi. Bibirnya gemetar, matanya membelalak tak percaya. "Ah, Anda, pemilik bank ini." Suaranya bergetar, seolah seluruh dunia runtuh di depannya. Tuan Surya menatapnya tajam, aura kewibawaan yang selama ini ia sembunyikan kini terpancar jelas. Semua orang menahan napas, menunggu kalimat berikutnya. Dengan nada tegas dan penuh kekecewaan, Tuan Surya berkata, "Hari ini aku menyaksikan sendiri betapa bobroknya pelayanan di bank ini. Aku menyamar 7 jam lamanya, tapi yang kuterima hanyalah penghinaan. Dan kau, Damar, sebagai manajer yang seharusnya menjadi teladan, justru menjadi contoh kebusukan itu. Mulai saat ini, kau tidak lagi menjabat di bank ini." Kata-kata itu jatuh seperti petir, memecah keheningan, membuat seisi bank terdiam dalam rasa malu dan takut. Keheningan menyelimuti ruangan bank. Detik itu, semua pegawai menunduk, menahan air mata malu. Tak seorang pun berani mengangkat wajahnya. Para nasabah yang sejak tadi menonton dengan rasa penasaran kini terdiam, wajah mereka berubah serius. Mereka baru saja menyaksikan bagaimana seorang manajer bank mempermalukan pemilik sejati di depan mata mereka sendiri. Pak Damar berdiri terpaku, wajahnya pucat seperti kertas. "Ampun, Tuan, saya tidak tahu, saya hanya," suaranya bergetar, mencoba mencari alasan. Namun Tuan Surya mengangkat tangan, memotong kalimatnya. "Cukup, alasan tidak akan mengubah kenyataan. Kau telah memperlakukan seorang nasabah dengan hina. Bagaimana jika aku benar-benar gembel yang hanya ingin menyimpan hasil kerja kerasnya? Apakah bank ini pantas disebut tempat rakyat mempercayakan hartanya?" Suaranya bergetar, kali ini bukan marah, melainkan kecewa yang mendalam. Beberapa pegawai mulai meneteskan air mata. Mereka sadar betapa selama ini mereka melayani dengan mata, bukan dengan hati. Tuan Surya memandang mereka satu persatu, lalu berkata dengan lirih namun menusuk, "Aku membangun bank ini dengan harapan agar siapapun bisa merasa dihargai. Entah ia datang dengan jas mahal atau pakaian sederhana. Tapi hari ini, aku melihat bank ini hanya menjadi istana untuk orang kaya, dan tembok bagi orang kecil." Kata-katanya membuat ruangan terasa berat, seolah setiap orang tertusuk rasa bersalah. Dengan suara tegas, ia kemudian menutup putusannya, "Mulai hari ini, Damar dipecat. Dan aku perintahkan seluruh pegawai agar menjadikan kejadian ini pelajaran berharga. Jangan pernah lagi menilai manusia dari pakaiannya. Nilailah dari niat dan hatinya." Suasana meledak dengan tangisan lirih beberapa pegawai. Para nasabah pun terdiam penuh hormat, sebagian bahkan mengangguk kecil sebagai tanda setuju. Tuan Surya kemudian melangkah keluar, meninggalkan keheningan yang mencekam. Setiap langkahnya bagaikan palu godam yang menghantam hati semua yang hadir. Sejak hari itu, bank tersebut berubah wajah. Para pegawai lebih ramah, lebih tulus melayani. Dan kisah tentang pemilik bank yang menyamar jadi gembel, menyebar luas, menjadi pelajaran yang tak pernah dilupakan, bahwa harga manusia tidak pernah diukur dari penampilan, melainkan dari kemanusiaannya. Malam itu, setelah kejadian dramatis di bank, Tuan Surya duduk di ruang kerjanya yang sunyi. Lampu meja menerangi wajahnya yang penuh lelah, namun sorot matanya mantap. Ia menuliskan catatan kecil di buku hariannya, kekuasaan dan harta tak ada artinya bila lupa pada kemanusiaan. Bank ini harus kembali pada jati dirinya,
melayani semua orang tanpa membeda-bedakan. Kata-kata itu menjadi saksi bahwa keputusan hari itu bukan sekadar hukuman, melainkan awal dari perubahan besar. Keesokan harinya, berita tentang penyamaran Tuan Surya menyebar ke seluruh kota. Banyak yang kagum, tak sedikit pula yang terkejut. Para nasabah merasa lega, karena tahu pemilik bank mereka masih memiliki hati nurani yang luhur. Sementara itu, para pegawai yang kemarin menyaksikan semuanya masih diliputi rasa malu. Namun dari rasa malu itulah muncul kesadaran untuk berubah. Bank itu kini tak hanya dikenal kuat secara finansial, tapi juga sebagai simbol pelayanan tulus yang berlandaskan keadilan. Tuan Surya pun sadar, kejadian itu adalah ujian bagi dirinya juga. Ia diuji untuk menahan amarah, diuji untuk melihat wajah asli orang-orang yang bekerja di bawahnya. Dan pada akhirnya, ia bersyukur, karena dari penyamaran itulah ia menemukan kebenaran. Dengan senyum kecil, ia berbisik dalam hati, "Terima kasih Tuhan, karena Engkau masih mengingatkan aku untuk tak pernah sombong. Engkau tunjukkan bahwa kemanusiaan lebih berharga dari sekadar nama besar." Di tengah perubahan besar itu, Tuan Surya menyampaikan pesan moral kepada semua pegawainya, bahkan kepada masyarakat luas. Ia berkata, "Jangan pernah remehkan siapapun. Kita tidak tahu siapa sebenarnya yang kita hadapi. Bisa jadi seorang gembel yang kita hina adalah orang yang lebih mulia di mata Tuhan daripada kita." Kata-kata itu menjadi pelajaran abadi yang tertanam dalam hati semua yang mendengarnya. Dan kepada para penonton kisah ini, Tuan Surya seakan berpesan, semoga kita semua belajar dari cerita ini, agar selalu memandang sesama dengan kasih dan rasa hormat. Semoga Allah melindungi langkah kita, menjaga hati kita dari kesombongan, dan memberi rezeki yang penuh keberkahan. Terima kasih telah mengikuti cerita ini, semoga menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa harga manusia bukan terletak pada pakaian atau harta, melainkan pada ketulusan dan akhlaknya. Hari-hari setelah kejadian itu menjadi titik balik besar bagi bank milik Tuan Surya. Seluruh pegawai kini bekerja dengan wajah penuh senyum, bukan lagi senyum palsu, melainkan pelayanan tulus yang lahir dari hati. Setiap nasabah yang datang, entah berpakaian mewah atau sederhana, disambut dengan sama hormatnya. Bank itu seakan berubah wujud, dari tempat yang kaku menjadi rumah yang ramah bagi semua orang. Namun, bagi sebagian pegawai, rasa malu akibat perlakuan mereka terhadap Tuan Surya masih terasa membekas. Mereka sering teringat bagaimana sang pemilik rela duduk 7 jam di trotoar, dipandang hina oleh orang-orang yang seharusnya melayani. Bayangan itu menjadi luka sekaligus pengingat, jangan pernah menilai orang dari penampilan. Rasa bersalah itu mendorong mereka untuk menebus kesalahan dengan kerja yang lebih ikhlas. Pak Damar, sang manajer yang dipecat, meninggalkan bank dengan kepala tertunduk. Hidupnya jatuh terpuruk, namun bagi Tuan Surya, pemecatan itu bukan semata dendam, melainkan peringatan keras. Ia berharap suatu hari Damar sadar, bahwa kesombongan hanyalah jurang yang menelan harga diri manusia. Berita pemecatan itu pun menjadi perbincangan hangat, bukan untuk mempermalukan, melainkan untuk mengingatkan bahwa jabatan tanpa hati nurani hanyalah bayangan kosong. Di sisi lain, nasabah semakin mempercayai bank tersebut. Mereka bercerita dari mulut ke mulut tentang pemilik bank yang berani menyamar jadi gembel demi menegakkan keadilan. Kisah itu menyebar luas, menjadi legenda kecil yang menggetarkan hati banyak orang. Bank itu kini tak hanya menjadi tempat penyimpanan uang, melainkan simbol kemanusiaan yang adil dan setara. Dan di balik semua itu, Tuan Surya berjalan pulang setiap malam dengan hati yang lebih tenang. Ia tahu, keputusannya telah mengubah arah kapal besar yang ia kemudikan. Ia telah meninggalkan jejak yang tak akan pernah pudar, jejak bahwa kekuasaan sejati bukanlah menguasai banyak orang, melainkan melayani dengan tulus. Itulah warisan yang ingin ia tinggalkan, bahwa kemuliaan hidup sejati ada pada penghormatan kepada sesama manusia. Waktu terus berjalan, namun kisah penyamaran Tuan Surya tidak lekang oleh waktu. Setiap pegawai baru yang diterima di bank itu selalu mendengar cerita tentang pemilik yang menyamar menjadi gembel.
Cerita itu dijadikan pelajaran pertama sebelum mereka mulai bekerja, bahwa pelayanan bukan sekadar prosedur, melainkan sikap hati. Bank itu akhirnya memiliki budaya baru, budaya yang berakar pada kerendahan hati dan penghormatan terhadap semua orang. Di tengah perubahan itu, Tuan Surya semakin disegani. Namun ia tidak pernah membanggakan dirinya. Justru ia lebih sering duduk bersama rakyat kecil, mendengarkan keluhan mereka, atau sekadar menyalami petugas kebersihan bank dengan hangat. Sikapnya membuat banyak orang tersadar, bahwa kemuliaan tidak selalu datang dari harta dan jabatan, melainkan dari kerendahan hati yang tulus. Pak Damar yang dulu dipecat, kabarnya hidup dalam kesederhanaan di sebuah desa jauh. Meski ia telah jatuh, kabar itu tak membuat Tuan Surya membenci. Dalam hatinya, ia justru mendoakan agar bekas manajernya itu menemukan jalan kembali. Semoga ia belajar dari kesalahan, dan kelak menjadi pribadi yang lebih bijak, ucapnya lirih setiap kali teringat. Karena bagi Tuan Surya, hukuman bukanlah untuk menghancurkan, melainkan untuk menyadarkan. Kisah itu pun semakin luas menyebar. Bukan hanya di kalangan nasabah, tetapi juga di media, sekolah, bahkan rumah ibadah. Banyak yang menuturkan ulang cerita tersebut sebagai pengingat bahwa setiap manusia memiliki martabat, tak peduli bagaimana rupanya di mata dunia. Kisah itu menjelma menjadi cermin, agar orang-orang yang sombong mau menunduk, dan mereka yang rendah hati semakin tegar melangkah. Di penghujung malam, Tuan Surya berdiri di balkon rumahnya, menatap bintang-bintang yang berkelip. Angin sepoi berhembus, membawa ketenangan. Ia tersenyum tipis dan berbisik, jika kelak aku tiada, biarlah kisah ini tetap hidup. Karena lebih dari sekadar bank, aku ingin meninggalkan warisan yang sesungguhnya, warisan tentang hati, tentang cinta pada sesama, dan tentang harga diri manusia yang tak ternilai. Hari-hari terus berlalu, dan usia Tuan Surya semakin menua. Rambutnya yang dahulu hitam kini memutih, tubuhnya mulai rapuh, namun wibawanya tidak pernah pudar. Ia lebih sering menghabiskan waktu di ruang kerja kecilnya, ditemani buku-buku lama dan secangkir teh hangat. Di sana, ia sering merenung tentang perjalanan hidupnya, dari seorang pemuda miskin yang berjuang keras hingga menjadi pemilik bank ternama, lalu memilih menyamar sebagai gembel demi membuka mata semua orang. Malam-malam sunyi menjadi saatnya berbicara dengan Tuhan. Ia bersujud lama, air matanya jatuh tanpa terasa. Ya Allah, jangan biarkan hatiku buta oleh harta dan jabatan. Jadikan aku hamba-Mu yang selalu melihat sesama dengan kasih sayang, bukan dengan kesombongan, bisiknya lirih. Doa itu keluar dari hati yang pernah merasakan pahitnya penghinaan dan manisnya kemenangan dalam menyuarakan keadilan. Setiap kali ia berjalan melewati banknya, ia melihat senyum tulus para pegawai menyambut nasabah dari berbagai kalangan. Pemandangan itu membuat hatinya lega. Ia sadar, pengorbanan dan penyamaran yang ia lakukan dulu tidak sia-sia. Ia telah menanam benih perubahan, dan benih itu kini tumbuh menjadi pohon besar yang menaungi banyak orang. Rasa syukur membuat matanya berkaca-kaca. Kisah hidupnya pun mulai dianggap sebagai teladan. Banyak sekolah dan lembaga menuliskan namanya sebagai contoh pemimpin yang bijak dan rendah hati. Namun Tuan Surya tidak pernah mencari nama besar. Baginya, yang terpenting adalah memastikan generasi setelahnya belajar dari kesalahannya sendiri dan tidak mengulang dosa kesombongan. Ia hanya ingin dikenang sebagai manusia biasa yang mencoba berlaku adil. Suatu senja, ketika langit memerah, ia berdiri di teras rumah, menatap mentari perlahan tenggelam. Dengan suara bergetar ia berkata pada dirinya sendiri, hidup ini singkat, tapi bila diisi dengan cinta dan ketulusan, ia akan abadi dalam hati manusia lain. Senyumnya mengembang, penuh damai. Ia tahu, meski jasadnya kelak akan tiada, kisah tentang penyamarannya sebagai gembel akan terus hidup, menjadi cahaya bagi mereka yang lupa akan arti kemanusiaan. Hari-hari tua Tuan Surya kini penuh dengan kunjungan anak-anak muda, mahasiswa, dan calon pemimpin yang ingin belajar darinya. Mereka datang bukan hanya untuk mendengar kisah sukses bisnisnya, melainkan untuk menyerap nilai-nilai yang ia pegang. Dengan suara pelan namun tegas, Tuan Surya selalu berkata,
jangan pernah menilai orang dari pakaiannya. Lihatlah dari perjuangan, niat, dan hatinya. Kalimat itu sederhana, namun bagi mereka yang mendengar, terasa seperti petir yang membangunkan jiwa. Suatu hari, ia mengumpulkan seluruh pegawai dan keluarganya di aula besar bank. Dengan langkah perlahan, ia berdiri di panggung. Wajahnya pucat dimakan usia, tetapi sorot matanya masih menyala. Ia berbicara penuh emosi, "Aku tidak bisa selalu bersama kalian. Tapi aku ingin kalian menjaga bank ini bukan hanya sebagai lembaga keuangan, melainkan rumah bagi semua orang. Layani mereka dengan hati, karena itulah warisan terbesarku." Ucapan itu membuat banyak orang meneteskan air mata. Pak Damar, yang pernah dipecat, juga hadir dari kejauhan. Ia datang dengan pakaian sederhana, membawa wajah penuh penyesalan. Melihatnya, Tuan Surya tidak marah. Ia tersenyum dan berkata, "Setiap orang berhak mendapat kesempatan kedua. Jangan biarkan kesalahan kemarin merenggut masa depanmu." Kata-kata itu membuat suasana haru, menegaskan bahwa hatinya benar-benar bersih dari dendam. Hari-hari berlalu, dan nama Tuan Surya semakin harum. Ia tidak lagi hanya dikenal sebagai pemilik bank, melainkan sebagai guru kehidupan. Kisah penyamarannya yang legendaris tetap diceritakan dari generasi ke generasi, menjadi pelajaran bagi mereka yang terbuai oleh kesombongan. Bank itu pun semakin maju, bukan hanya karena keuangannya, tetapi karena budaya kemanusiaan yang ia wariskan. Dan ketika akhirnya usianya benar-benar sampai di ujung, Tuan Surya tersenyum damai. Ia meninggalkan dunia ini bukan dengan tangan kosong, melainkan dengan warisan moral yang tak ternilai. Orang-orang menangis melepas kepergiannya, namun mereka tahu, jejaknya tidak akan pernah hilang. Ia telah mengajarkan bahwa kemuliaan sejati bukan terletak pada kekayaan, tetapi pada kemampuan untuk menghormati sesama manusia. Beberapa bulan setelah kepergian Tuan Surya, suasana bank sempat diliputi duka. Banyak pegawai merasa kehilangan sosok ayah yang selalu memberi arahan dengan bijak. Namun, perlahan mereka menyadari bahwa warisan terbesar yang ditinggalkan bukanlah materi, melainkan nilai dan teladan. Para pegawai yang dulu mungkin bekerja hanya demi gaji, kini bekerja dengan hati. Mereka melayani nasabah dengan senyum tulus, seolah setiap orang yang datang adalah keluarga mereka sendiri. Generasi muda pun mengambil alih tongkat estafet. Putra Tuan Surya yang sebelumnya tidak terlalu menonjol, kini tampil ke depan. Ia memimpin dengan penuh kerendahan hati, menghidupkan kembali setiap pesan ayahnya. Di setiap rapat besar, ia selalu membuka pidatonya dengan kalimat legendaris ayahnya, "Jangan menilai orang dari pakaiannya." Kata itu kini menjadi semboyan bank, terpampang di dinding lobi utama dengan huruf emas yang bersinar terang. Kisah penyamaran Tuan Surya pun kian melegenda. Media, buku, bahkan para motivator menjadikannya bahan inspirasi. Bank itu dikenal bukan lagi hanya sebagai institusi keuangan, tetapi sebagai simbol keadilan dan kemanusiaan. Banyak orang dari pelosok negeri yang datang, hanya untuk sekadar melihat tempat di mana kisah besar itu terjadi. Mereka berdoa, berharap bisa meneladani semangat Tuan Surya dalam hidup mereka sendiri. Tak hanya di dalam negeri, kisah itu menembus batas negara. Bank yang awalnya hanya beroperasi lokal kini mulai dikenal di mancanegara. Investor asing terkagum-kagum, bukan hanya pada sistem manajemennya, tetapi pada filosofi hidup yang menjadi dasar berdirinya. Dunia menyaksikan bahwa kekuatan sebuah lembaga bukanlah pada uang semata, melainkan pada nilai yang dijunjung tinggi. Seakan tak pernah mati, nama Tuan Surya hidup dalam setiap senyum pegawai, setiap nasabah yang merasa dihargai, dan setiap cerita yang diceritakan kembali. Ia memang telah pergi, tapi kebangkitannya abadi. Bank itu terus maju, bagaikan pohon besar yang kokoh, berakar pada cinta kasih dan kemanusiaan. Sebuah warisan yang tidak bisa dilenyapkan oleh waktu. Meski bank semakin maju, cobaan besar kembali datang. Beberapa pesaing iri melihat kesuksesan bank itu dan mencoba menjatuhkannya dengan berbagai cara, menyebarkan fitnah, mengguncang harga saham, hingga menyuap media. Suasana sempat mencekam,
banyak yang khawatir warisan Tuan Surya akan runtuh hanya dalam hitungan bulan. Namun, putra Tuan Surya tetap tenang. Ia mengingat pesan ayahnya, kebenaran selalu akan menemukan jalannya, meski harus berjalan dalam gelap. Di tengah guncangan itu, para pegawai justru menunjukkan loyalitas luar biasa. Mereka bekerja siang malam, memastikan pelayanan tetap berjalan dengan sepenuh hati. Para nasabah yang pernah tersentuh oleh kebaikan Tuan Surya juga tidak tinggal diam. Mereka berdiri membela bank, menolak propaganda pesaing, bahkan sebagian rela menulis kesaksian tentang bagaimana bank itu pernah menolong mereka di masa sulit. Dukungan itu membuat suasana berbalik. Puncaknya terjadi dalam sebuah sidang terbuka, ketika tuduhan kotor akhirnya terbongkar. Bukti nyata menunjukkan bahwa pesaing telah berbuat curang demi menghancurkan reputasi bank. Suara publik pun meledak, media yang sebelumnya termakan isu kembali menyanjung. Putra Tuan Surya berdiri di podium, meneteskan air mata saat berkata, "Ayahku benar, kebajikan tidak bisa dikalahkan oleh keserakahan. Hari ini bukan kemenangan kami, melainkan kemenangan nilai kemanusiaan." Sejak hari itu, reputasi bank melesat semakin tinggi. Tidak ada lagi yang berani meremehkan. Bukan karena kekayaan yang dimiliki, tetapi karena solidaritas, kepercayaan, dan doa banyak orang yang merasa bank itu adalah rumah keadilan. Para pesaing yang mencoba menjatuhkan akhirnya tenggelam oleh kebusukan mereka sendiri, sementara bank berdiri semakin kokoh. Dan di balik semua itu, orang-orang percaya bahwa roh Tuan Surya tetap hadir. Ia mungkin sudah tiada, tetapi cahaya nilai-nilainya terus menerangi jalan anak-anaknya, pegawainya, dan semua orang yang percaya pada kekuatan hati. Bank itu kini bukan hanya sekadar institusi keuangan, tetapi simbol bahwa kemanusiaan selalu bisa menang melawan keserakahan. Setelah badai fitnah berhasil dilalui, suasana bank kembali pulih. Namun, dalam keheningan malam di ruang kerjanya, putra Tuan Surya sering duduk sendiri, menatap foto ayahnya yang tergantung di dinding. Di dalam hatinya, ada beban besar, bukan hanya menjaga kejayaan bank, tetapi menjaga nama baik ayahnya agar tidak pernah ternoda. Ia teringat bagaimana ayahnya dulu rela menyamar sebagai gembel demi menguji pelayanan. Air matanya jatuh perlahan, menyadarkannya bahwa amanah itu jauh lebih berat daripada sekadar memimpin bisnis. Suatu hari, ia mengumpulkan seluruh pegawai dan keluarga besar bank dalam sebuah acara peringatan wafatnya Tuan Surya. Aula megah itu dipenuhi suasana haru. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Ayahku mengajarkan kita bahwa setiap manusia berharga, tanpa peduli pakaian atau penampilan. Hari ini aku berjanji di hadapan kalian semua, aku akan menjaga warisan itu sampai akhir hidupku." Kalimat itu disambut tepuk tangan meriah bercampur tangis. Acara itu menjadi titik balik. Sejak hari itu, bank tidak hanya memperkuat pelayanan, tetapi juga aktif dalam kegiatan sosial, membangun sekolah gratis, membantu korban bencana, dan memberikan pinjaman tanpa bunga untuk rakyat kecil. Setiap program selalu diberi nama dengan embel-embel, Surya, seakan cahaya sang pendiri tidak pernah padam. Rakyat pun semakin mencintai bank itu, bukan sekadar sebagai tempat menyimpan uang, melainkan sebagai sahabat kehidupan. Namun, di balik kejayaan itu, godaan tetap mengintai. Beberapa investor asing mencoba menekan dengan tawaran besar, berharap bisa mengubah idealisme bank menjadi mesin uang semata. Putra Tuan Surya menolak tegas. Ia berdiri lantang, "Kami bukan bank biasa. Kami berdiri atas dasar kepercayaan dan kemanusiaan. Jika itu tidak kalian hargai, maka tidak ada tempat bagi kalian di sini." Sikap itu membuat banyak orang kagum, sekaligus menegaskan bahwa semangat sang ayah benar-benar hidup dalam dirinya. Bank itu kini tidak hanya menjadi simbol kebangkitan, tetapi juga benteng moral di tengah dunia yang sering tergoda oleh keserakahan. Dan di hati setiap pegawai, setiap nasabah, bahkan setiap anak kecil yang terbantu oleh program sosialnya, nama Tuan Surya selalu dikenang. Sebuah nama yang abadi, melampaui waktu, menjelma cahaya yang tak pernah padam. Ketenangan bank kembali diuji ketika muncul krisis ekonomi yang melanda negeri.
Banyak bank besar tumbang, ribuan nasabah kehilangan uang, dan kepercayaan publik terhadap dunia perbankan runtuh. Di tengah kepanikan itu, semua mata tertuju pada bank warisan Tuan Surya. Orang-orang bertanya-tanya, apakah bank ini mampu bertahan atau justru ikut tenggelam bersama yang lain. Putra Tuan Surya menghadapi hari-hari penuh tekanan. Telepon berdering tanpa henti, laporan kerugian menumpuk di meja, dan para penasihatnya meminta ia mengambil langkah ekstrem, menaikkan bunga pinjaman atau menutup akses bantuan sosial untuk sementara. Namun, ia teringat wajah ayahnya, teringat pesan yang pernah ia dengar, jangan pernah menukar hati dengan keuntungan sesaat. Kalimat itu menjadi pegangan, meski resikonya amat besar. Alih-alih mengikuti saran para penasihat, ia justru mengambil keputusan berani. Bank mengumumkan program, Tangan Surya, membantu rakyat kecil dengan pinjaman tanpa bunga di masa krisis, sambil tetap membuka akses layanan untuk semua nasabah. Keputusan itu sempat dianggap gila, banyak orang menertawakan, bahkan pesaing yakin bank itu akan runtuh dalam hitungan minggu. Namun keajaiban terjadi. Rakyat berbondong-bondong datang, tidak hanya untuk meminjam, tetapi juga menabung di bank tersebut. Mereka percaya, hanya bank warisan Tuan Surya yang benar-benar berpihak pada mereka. Arus kepercayaan yang begitu besar membuat bank itu justru semakin kokoh, sementara banyak bank pesaing runtuh satu persatu. Dunia tercengang melihat bagaimana sebuah lembaga yang berpegang pada nilai kemanusiaan mampu bertahan di tengah badai krisis. Dan di balik semua itu, seolah ada cahaya tak terlihat yang terus menjaga. Orang-orang yakin, api perjuangan Tuan Surya belum padam. Ia mungkin sudah tiada, tetapi semangatnya menyala kembali dalam tindakan anaknya, dalam doa rakyat kecil, dan dalam setiap tangan yang terulur untuk menolong. Bank itu bukan lagi sekadar warisan, melainkan simbol harapan yang hidup. Akhirnya, perjalanan panjang bank warisan Tuan Surya mencapai puncaknya. Dari seorang pemilik bank yang rela menyamar menjadi gembel demi menguji pelayanan, hingga lahirnya sebuah institusi yang bukan hanya tempat menyimpan uang, tetapi juga rumah bagi nilai-nilai kemanusiaan. Semua itu menjadi bukti bahwa ketulusan, meski diuji dengan berbagai badai, akan selalu menemukan jalannya menuju cahaya. Putra Tuan Surya kini berjalan dengan tenang, bukan karena harta atau kejayaan, melainkan karena ia berhasil menjaga amanah ayahnya. Ia tahu, selama api kebaikan tetap menyala di hati manusia, warisan itu tidak akan pernah padam. Bank tersebut berdiri tegak sebagai saksi sejarah, menjadi mercusuar yang memberi harapan di tengah gelapnya dunia yang sering terjebak pada keserakahan. Masyarakat pun mengenang kisah ini sebagai legenda nyata, bukan sekadar dongeng. Anak-anak sekolah belajar tentang Tuan Surya dalam buku pelajaran, mahasiswa mengutip kisahnya dalam seminar, dan rakyat kecil mengucapkan namanya dalam doa. Nama itu hidup, berputar dari generasi ke generasi, seperti cahaya matahari yang tak pernah redup. Dan pada akhirnya, kisah ini mengajarkan kita semua, jangan pernah menilai seseorang dari luarnya saja, karena pakaian bisa menipu, tetapi hati selalu jujur. Ketulusan, keberanian, dan kasih sayang adalah warisan terbesar yang bisa kita tinggalkan untuk dunia. Harta bisa hilang, kejayaan bisa runtuh, tapi kebaikan akan tetap abadi. Sahabat semua, terima kasih telah setia mendengarkan kisah panjang ini di channel YouTube kami. Semoga cerita ini membawa pelajaran hidup dan inspirasi untuk kita semua. Mari kita berdoa, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan keberkahan, kesehatan, dan rezeki yang halal bagi kita semua. Semoga kita diberi kekuatan untuk selalu meneladani kebaikan, menjauhi kesombongan, dan menghargai setiap manusia tanpa pandang bulu. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kali ini saya membawakan cerita yang membuat kalian menangis dan gemas mendengarnya. Sebelum mendengarnya silahkan absen dulu para sahabat dari daerah mana saja. Buat yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Pagi itu langit Jakarta tampak muram, seolah ikut menyembunyikan sebuah rahasia besar. Di balik gedung tinggi yang menjulang, seorang pria parubaya bernama Tuan Surya berdiri di depan cermin rumah megahnya.
Jas mahal dan dasi sutra ia lepas perlahan, diganti dengan pakaian lusuh yang penuh noda. Rambutnya ia acak-acak, dan wajah tampannya ia beri jelaga hitam. Dalam hitungan menit, sosok konglomerat pemilik bank ternama itu berubah menjadi seorang gembel yang tampak hina di mata banyak orang. Hari ini, ia tidak ingin dilihat sebagai raja bisnis. Ia ingin tahu bagaimana para pegawainya memperlakukan orang kecil. Dengan langkah terlatih, Tuan Surya berjalan menyusuri trotoar kota. Orang-orang yang biasanya menyapanya penuh hormat, kini justru menjauh dengan tatapan jijik. Panas matahari menyengat, ditambah lagi debu jalanan yang menempel pada tubuhnya. Namun, di balik semua itu, ada tekad kuat di hatinya. Aku harus tahu, apakah bank ini masih layak disebut milik rakyat atau hanya melayani mereka yang tampak berkelas, gumamnya dalam hati. Sesampainya di depan bank yang ia bangun dengan jerih payah puluhan tahun lalu, Tuan Surya berhenti sejenak. Gedung itu berdiri gagah, kaca jendela berkilauan, dan pintu masuk dipenuhi satpam yang tampak sigap. Dari luar, bank itu seolah menjadi simbol kepercayaan dan kekuatan. Namun, Tuan Surya tahu, keindahan luar tak selalu sama dengan isi di dalamnya. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah masuk dengan penampilan seorang pengemis. Begitu memasuki lobi, suasana langsung berubah. Beberapa nasabah menoleh sambil menutup hidung, ada pula yang tertawa sinis. Seorang pegawai wanita di meja informasi bahkan memandangnya dengan tatapan merendahkan. "Pak, tempat ini bukan untuk Anda. Kalau mau minta sumbangan, silakan keluar," ucapnya dingin. Hati Tuan Surya tercekat, tapi ia tetap menunduk dan menjawab pelan, "Saya ingin membuka rekening, Bu." Hanya itu. Jawaban itu justru memicu gelak tawa. Seorang satpam mendekat dengan wajah penuh amarah, seolah-olah seorang gembel tak pantas duduk di kursi bank mewah itu. Tuan Surya diperlakukan seperti sampah, didorong menjauh dari meja layanan. Ia tetap diam, mencoba menahan emosi. Dalam hatinya ia berkata, "Ternyata benar dugaanku. Mereka melayani dengan mata, bukan dengan hati." Setiap detik yang berlalu semakin mempertegas rasa kecewa dan luka di hatinya. Meski semua orang memandang rendah, Tuan Surya tidak menyerah. Ia duduk di kursi tunggu yang dingin, menanti dengan sabar sambil mengamati satu persatu pegawai yang lalu lalang. Jam berdetak lambat, dan hari itu terasa lebih panjang dari biasanya. Namun ia tahu, ini baru permulaan dari ujian besar. Karena apa yang akan ia temukan di balik penyamarannya bisa mengubah nasib bank itu selamanya. Jam di dinding bank terus bergerak, sementara Tuan Surya masih duduk di kursi tunggu dengan wajah letih. Beberapa pegawai mulai resah, khawatir penampilan compang-campingnya merusak citra bank di mata nasabah lain. Bisikan-bisikan merendahkan terdengar jelas, "Ngapain orang seperti itu di sini?" Atau, "Mana mungkin dia punya uang untuk buka rekening?" Kata-kata itu menusuk hati Tuan Surya, namun ia tetap bertahan. Baginya, ini adalah ujian, bukan untuk dirinya, melainkan untuk bank yang selama ini ia percayai sebagai pelayan masyarakat. Tak lama kemudian, seorang pria berjas rapi dengan wajah tegas keluar dari ruangannya. Dialah Pak Damar, manajer bank yang terkenal disiplin namun dingin. Dengan langkah cepat, ia menghampiri Tuan Surya. "Hei, kamu," serunya lantang, membuat semua orang menoleh. "Bank ini bukan tempat buat gelandangan. Kalau butuh uang, sana ke jalan, jangan bikin kotor ruangan ini." Nada suaranya penuh amarah, tanpa sedikit pun rasa empati. Beberapa pegawai menunduk, ada pula yang justru tersenyum puas melihat keberanian sang manajer. Tuan Surya berusaha menatapnya dengan penuh kesabaran. Ia berkata pelan, "Saya hanya ingin membuka rekening. Apakah itu salah?" Namun jawaban itu malah membuat Pak Damar semakin berang. Dengan kasar ia memberi isyarat pada satpam, "Keluarkan orang ini sekarang juga. Jangan sampai mengganggu nasabah yang betul-betul punya uang." Dua satpam mendekat, siap menyeret Tuan Surya keluar. Suasana ruangan menjadi tegang, sebagian nasabah menonton seolah sedang menyaksikan hiburan murahan. Di tengah kekacauan itu, Tuan Surya menundukkan kepala,
menahan perasaan yang hampir meledak. Ia merasa seperti seorang asing di rumahnya sendiri. Bank yang ia bangun dengan keringat dan idealisme kini menjadi tempat yang menghina orang kecil. Sambil digiring keluar, hatinya bergetar hebat, kalau saja mereka tahu siapa aku sebenarnya. Tapi tidak, biarlah mereka menampakkan wajah asli mereka sampai saat terakhir. Hari itu, panas semakin terik. Tuan Surya dibiarkan duduk di trotoar, dipandang hina oleh pegawainya sendiri. Namun ia tidak pergi. Ia menunggu. Jam terus berdetak, menit demi menit berubah menjadi jam. Dan dalam hatinya, ia bersumpah, sebentar lagi, semua kebenaran akan terungkap, dan tidak ada seorang pun yang bisa menghindar dari konsekuensinya. Matahari sudah tinggi, membakar trotoar tempat Tuan Surya duduk dengan penampilan lusuhnya. Waktu terus berjalan, hingga hampir 7 jam ia berada di depan bank yang ironisnya adalah miliknya sendiri. Sepanjang waktu itu, ia melihat para pegawai keluar masuk, sebagian menertawakannya, sebagian lagi menatap dengan jijik. Tak satu pun yang mendekat untuk sekadar bertanya apakah ia baik-baik saja. Seolah-olah dirinya bukan manusia, hanya bayangan tak berarti di tengah kemewahan bank yang megah. Dalam kesendirian itu, Tuan Surya merenung dalam-dalam. Ia teringat masa mudanya ketika pertama kali merintis usaha. Bank itu ia bangun dengan tekad melayani siapa saja, baik kaya maupun miskin. Namun kini, kenyataan di hadapannya sungguh menyakitkan. Orang kecil diperlakukan seperti beban, dan pelayanan hanya diberikan pada mereka yang tampak berharta. Apakah semua jerih payahku selama ini hanya melahirkan kesombongan? Pikirnya lirih, sambil menahan rasa perih di dada. Tak jarang beberapa anak kecil yang lewat menatapnya penuh iba, namun segera diusir oleh satpam. Seolah keberadaan Tuan Surya di depan pintu bank menjadi aib besar yang harus disembunyikan. Namun ia tidak bergeming. Meski tubuhnya lelah, meski panas matahari membakar kulitnya, ia tetap menunggu. Ia ingin melihat sampai di mana batas kesombongan pegawai yang selama ini hidup dari kepercayaan nasabah. Menjelang sore, suasana bank semakin ramai. Mobil-mobil mewah keluar masuk, dan beberapa pejabat daerah tampak datang untuk bertransaksi. Mereka disambut dengan senyum ramah dan pelayanan yang cepat. Tuan Surya yang duduk tak jauh dari pintu masuk bisa merasakan perbedaan mencolok itu. Ia seperti cermin yang memperlihatkan betapa timpangnya perlakuan bank terhadap manusia, satu dihormati karena jasnya, satu dihina karena pakaiannya. Di balik tatapan sayunya, Tuan Surya menyimpan bara api yang semakin membesar. Ia tahu, sebentar lagi saatnya akan tiba. Penantiannya selama 7 jam bukanlah sia-sia, melainkan saksi bisu betapa bobroknya pelayanan bank yang seharusnya menjadi tempat keadilan. Dengan hati yang bergetar, ia berbisik pada dirinya sendiri, cukuplah hari ini. Saatnya aku menunjukkan siapa aku sebenarnya, dan mereka akan menanggung akibat dari apa yang telah mereka lakukan. Langit mulai meredup ketika Tuan Surya akhirnya berdiri dari kursinya. Tubuhnya lelah, namun langkahnya mantap. Ia melangkah masuk kembali ke dalam bank dengan penampilan masih lusuh. Begitu melihatnya, para pegawai langsung panik. Seorang satpam buru-buru menghadang, sementara Pak Damar, sang manajer, bergegas keluar dari ruangannya dengan wajah masam. "Kamu lagi, sudah kubilang jangan injakkan kaki ke sini. Apa kamu tuli?" bentaknya lantang, hingga suasana lobi mendadak hening. Semua nasabah memperhatikan adegan itu, sebagian tertawa, sebagian lagi ikut memandang rendah. Namun kali ini, Tuan Surya tidak menunduk. Ia menatap lurus ke arah manajer yang berdiri pongah di hadapannya. Dengan suara tenang tapi penuh wibawa, ia berkata, "Apakah beginilah cara seorang manajer bank memperlakukan manusia? Atas dasar apa kamu menilai seseorang, dari pakaiannya atau dari hatinya?" Kata-kata itu menusuk, membuat beberapa pegawai terdiam. Namun Damar hanya terbahak sinis, "Aku tidak perlu ceramah dari pengemis sepertimu. Satpam, usir dia sekarang juga." Tiba-tiba, Tuan Surya meraih kantong kecil yang sejak tadi ia sembunyikan. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sebuah kartu identitas khusus yang hanya dimiliki jajaran tertinggi bank.
Semua orang terkejut ketika melihat logo emas di kartu itu. Dengan suara lantang ia menambahkan, "Buka mata kalian. Aku adalah Surya Wijaya, pemilik bank ini." Seketika ruangan meledak dalam bisikan dan teriakan kaget. Para pegawai Pucat Pasi, beberapa langsung menunduk tak berani menatap. Wajah Pak Damar berubah drastis, dari angkuh menjadi pucat pasi. Bibirnya gemetar, matanya membelalak tak percaya. "Ah, Anda, pemilik bank ini." Suaranya bergetar, seolah seluruh dunia runtuh di depannya. Tuan Surya menatapnya tajam, aura kewibawaan yang selama ini ia sembunyikan kini terpancar jelas. Semua orang menahan napas, menunggu kalimat berikutnya. Dengan nada tegas dan penuh kekecewaan, Tuan Surya berkata, "Hari ini aku menyaksikan sendiri betapa bobroknya pelayanan di bank ini. Aku menyamar 7 jam lamanya, tapi yang kuterima hanyalah penghinaan. Dan kau, Damar, sebagai manajer yang seharusnya menjadi teladan, justru menjadi contoh kebusukan itu. Mulai saat ini, kau tidak lagi menjabat di bank ini." Kata-kata itu jatuh seperti petir, memecah keheningan, membuat seisi bank terdiam dalam rasa malu dan takut. Keheningan menyelimuti ruangan bank. Detik itu, semua pegawai menunduk, menahan air mata malu. Tak seorang pun berani mengangkat wajahnya. Para nasabah yang sejak tadi menonton dengan rasa penasaran kini terdiam, wajah mereka berubah serius. Mereka baru saja menyaksikan bagaimana seorang manajer bank mempermalukan pemilik sejati di depan mata mereka sendiri. Pak Damar berdiri terpaku, wajahnya pucat seperti kertas. "Ampun, Tuan, saya tidak tahu, saya hanya," suaranya bergetar, mencoba mencari alasan. Namun Tuan Surya mengangkat tangan, memotong kalimatnya. "Cukup, alasan tidak akan mengubah kenyataan. Kau telah memperlakukan seorang nasabah dengan hina. Bagaimana jika aku benar-benar gembel yang hanya ingin menyimpan hasil kerja kerasnya? Apakah bank ini pantas disebut tempat rakyat mempercayakan hartanya?" Suaranya bergetar, kali ini bukan marah, melainkan kecewa yang mendalam. Beberapa pegawai mulai meneteskan air mata. Mereka sadar betapa selama ini mereka melayani dengan mata, bukan dengan hati. Tuan Surya memandang mereka satu persatu, lalu berkata dengan lirih namun menusuk, "Aku membangun bank ini dengan harapan agar siapapun bisa merasa dihargai. Entah ia datang dengan jas mahal atau pakaian sederhana. Tapi hari ini, aku melihat bank ini hanya menjadi istana untuk orang kaya, dan tembok bagi orang kecil." Kata-katanya membuat ruangan terasa berat, seolah setiap orang tertusuk rasa bersalah. Dengan suara tegas, ia kemudian menutup putusannya, "Mulai hari ini, Damar dipecat. Dan aku perintahkan seluruh pegawai agar menjadikan kejadian ini pelajaran berharga. Jangan pernah lagi menilai manusia dari pakaiannya. Nilailah dari niat dan hatinya." Suasana meledak dengan tangisan lirih beberapa pegawai. Para nasabah pun terdiam penuh hormat, sebagian bahkan mengangguk kecil sebagai tanda setuju. Tuan Surya kemudian melangkah keluar, meninggalkan keheningan yang mencekam. Setiap langkahnya bagaikan palu godam yang menghantam hati. Semua yang hadir, sejak hari itu, bank tersebut berubah wajah. Para pegawai lebih ramah, lebih tulus melayani. Dan kisah tentang pemilik bank yang menyamar jadi gembel, menyebar luas, menjadi pelajaran yang tak pernah dilupakan, bahwa harga manusia tidak pernah diukur dari penampilan, melainkan dari kemanusiaannya. Malam itu, setelah kejadian dramatis di bank, Tuan Surya duduk di ruang kerjanya yang sunyi. Lampu meja menerangi wajahnya yang penuh lelah, namun sorot matanya mantap. Ia menuliskan catatan kecil di buku hariannya, kekuasaan dan harta tak ada artinya bila lupa pada kemanusiaan. Bank ini harus kembali pada jati dirinya, melayani semua orang tanpa membeda-bedakan. Kata-kata itu menjadi saksi bahwa keputusan hari itu bukan sekadar hukuman, melainkan awal dari perubahan besar. Keesokan harinya, berita tentang penyamaran Tuan Surya menyebar ke seluruh kota. Banyak yang kagum, tak sedikit pula yang terkejut. Para nasabah merasa lega, karena tahu pemilik bank mereka masih memiliki hati nurani yang luhur. Sementara itu, para pegawai yang kemarin menyaksikan semuanya masih diliputi rasa malu.
Namun dari rasa malu itulah muncul kesadaran untuk berubah. Bank itu kini tak hanya dikenal kuat secara finansial, tapi juga sebagai simbol pelayanan tulus yang berlandaskan keadilan. Tuan Surya pun sadar, kejadian itu adalah ujian bagi dirinya juga. Ia diuji untuk menahan amarah, diuji untuk melihat wajah asli orang-orang yang bekerja di bawahnya. Dan pada akhirnya, ia bersyukur, karena dari penyamaran itulah ia menemukan kebenaran. Dengan senyum kecil, ia berbisik dalam hati, "Terima kasih Tuhan, karena Engkau masih mengingatkan aku untuk tak pernah sombong. Engkau tunjukkan bahwa kemanusiaan lebih berharga dari sekadar nama besar." Di tengah perubahan besar itu, Tuan Surya menyampaikan pesan moral kepada semua pegawainya, bahkan kepada masyarakat luas. Ia berkata, "Jangan pernah remehkan siapapun. Kita tidak tahu siapa sebenarnya yang kita hadapi. Bisa jadi seorang gembel yang kita hina adalah orang yang lebih mulia di mata Tuhan daripada kita." Kata-kata itu menjadi pelajaran abadi yang tertanam dalam hati semua yang mendengarnya. Dan kepada para penonton kisah ini, Tuan Surya seakan berpesan, semoga kita semua belajar dari cerita ini, agar selalu memandang sesama dengan kasih dan rasa hormat. Semoga Allah melindungi langkah kita, menjaga hati kita dari kesombongan, dan memberi rezeki yang penuh keberkahan. Terima kasih telah mengikuti cerita ini. Semoga menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa harga manusia bukan terletak pada pakaian atau harta, melainkan pada ketulusan dan akhlaknya. Hari-hari setelah kejadian itu menjadi titik balik besar bagi bank milik Tuan Surya. Seluruh pegawai kini bekerja dengan wajah penuh senyum, bukan lagi senyum palsu, melainkan pelayanan tulus yang lahir dari hati. Setiap nasabah yang datang, entah berpakaian mewah atau sederhana, disambut dengan sama hormatnya. Bank itu seakan berubah wujud, dari tempat yang kaku menjadi rumah yang ramah bagi semua orang. Namun, bagi sebagian pegawai, rasa malu akibat perlakuan mereka terhadap Tuan Surya masih terasa membekas. Mereka sering teringat bagaimana sang pemilik rela duduk 7 jam di trotoar, dipandang hina oleh orang-orang yang seharusnya melayani. Bayangan itu menjadi luka sekaligus pengingat, jangan pernah menilai orang dari penampilan. Rasa bersalah itu mendorong mereka untuk menebus kesalahan dengan kerja yang lebih ikhlas. Pak Damar, sang manajer yang dipecat, meninggalkan bank dengan kepala tertunduk. Hidupnya jatuh terpuruk, namun bagi Tuan Surya, pemecatan itu bukan semata dendam, melainkan peringatan keras. Ia berharap suatu hari Damar sadar, bahwa kesombongan hanyalah jurang yang menelan harga diri manusia. Berita pemecatan itu pun menjadi perbincangan hangat, bukan untuk mempermalukan, melainkan untuk mengingatkan bahwa jabatan tanpa hati nurani hanyalah bayangan kosong. Di sisi lain, nasabah semakin mempercayai bank tersebut. Mereka bercerita dari mulut ke mulut tentang pemilik bank yang berani menyamar jadi gembel demi menegakkan keadilan. Kisah itu menyebar luas, menjadi legenda kecil yang menggetarkan hati banyak orang. Bank itu kini tak hanya menjadi tempat penyimpanan uang, melainkan simbol kemanusiaan yang adil dan setara. Dan di balik semua itu, Tuan Surya berjalan pulang setiap malam dengan hati yang lebih tenang. Ia tahu, keputusannya telah mengubah arah kapal besar yang ia kemudikan. Ia telah meninggalkan jejak yang tak akan pernah pudar, jejak bahwa kekuasaan sejati bukanlah menguasai banyak orang, melainkan melayani dengan tulus. Itulah warisan yang ingin ia tinggalkan, bahwa kemuliaan hidup sejati ada pada penghormatan kepada sesama manusia. Waktu terus berjalan, namun kisah penyamaran Tuan Surya tidak lekang oleh waktu. Setiap pegawai baru yang diterima di bank itu selalu mendengar cerita tentang pemilik yang menyamar menjadi gembel. Cerita itu dijadikan pelajaran pertama sebelum mereka mulai bekerja, bahwa pelayanan bukan sekadar prosedur, melainkan sikap hati. Bank itu akhirnya memiliki budaya baru, budaya yang berakar pada kerendahan hati dan penghormatan terhadap semua orang. Di tengah perubahan itu, Tuan Surya semakin disegani. Namun ia tidak pernah membanggakan dirinya. Justru ia lebih sering duduk bersama rakyat kecil, mendengarkan keluhan mereka, atau sekadar menyalami petugas kebersihan bank dengan hangat. Sikapnya membuat banyak orang tersadar,
bahwa kemuliaan tidak selalu datang dari harta dan jabatan, melainkan dari kerendahan hati yang tulus. Pak Damar yang dulu dipecat, kabarnya hidup dalam kesederhanaan di sebuah desa jauh. Meski ia telah jatuh, kabar itu tak membuat Tuan Surya membenci. Dalam hatinya, ia justru mendoakan agar bekas manajernya itu menemukan jalan kembali. Semoga ia belajar dari kesalahan, dan kelak menjadi pribadi yang lebih bijak, ucapnya lirih setiap kali teringat. Karena bagi Tuan Surya, hukuman bukanlah untuk menghancurkan, melainkan untuk menyadarkan. Kisah itu pun semakin luas menyebar. Bukan hanya di kalangan nasabah, tetapi juga di media, sekolah, bahkan rumah ibadah. Banyak yang menuturkan ulang cerita tersebut sebagai pengingat bahwa setiap manusia memiliki martabat, tak peduli bagaimana rupanya di mata dunia. Kisah itu menjelma menjadi cermin, agar orang-orang yang sombong mau menunduk, dan mereka yang rendah hati semakin tegar melangkah. Di penghujung malam, Tuan Surya berdiri di balkon rumahnya, menatap bintang-bintang yang berkelip. Angin sepoi berhembus, membawa ketenangan. Ia tersenyum tipis dan berbisik, jika kelak aku tiada, biarlah kisah ini tetap hidup. Karena lebih dari sekadar bank, aku ingin meninggalkan warisan yang sesungguhnya, warisan tentang hati, tentang cinta pada sesama, dan tentang harga diri manusia yang tak ternilai. Hari-hari terus berlalu, dan usia Tuan Surya semakin menua. Rambutnya yang dahulu hitam kini memutih, tubuhnya mulai rapuh, namun wibawanya tidak pernah pudar. Ia lebih sering menghabiskan waktu di ruang kerja kecilnya, ditemani buku-buku lama dan secangkir teh hangat. Di sana, ia sering merenung tentang perjalanan hidupnya, dari seorang pemuda miskin yang berjuang keras hingga menjadi pemilik bank ternama, lalu memilih menyamar sebagai gembel demi membuka mata semua orang. Malam-malam sunyi menjadi saatnya berbicara dengan Tuhan. Ia bersujud lama, air matanya jatuh tanpa terasa. Ya Allah, jangan biarkan hatiku buta oleh harta dan jabatan. Jadikan aku hamba-Mu yang selalu melihat sesama dengan kasih sayang, bukan dengan kesombongan, bisiknya lirih. Doa itu keluar dari hati yang pernah merasakan pahitnya penghinaan dan manisnya kemenangan dalam menyuarakan keadilan. Setiap kali ia berjalan melewati banknya, ia melihat senyum tulus para pegawai menyambut nasabah dari berbagai kalangan. Pemandangan itu membuat hatinya lega. Ia sadar, pengorbanan dan penyamaran yang ia lakukan dulu tidak sia-sia. Ia telah menanam benih perubahan, dan benih itu kini tumbuh menjadi pohon besar yang menaungi banyak orang. Rasa syukur membuat matanya berkaca-kaca. Kisah hidupnya pun mulai dianggap sebagai teladan. Banyak sekolah dan lembaga menuliskan namanya sebagai contoh pemimpin yang bijak dan rendah hati. Namun Tuan Surya tidak pernah mencari nama besar. Baginya, yang terpenting adalah memastikan generasi setelahnya belajar dari kesalahannya sendiri dan tidak mengulang dosa kesombongan. Ia hanya ingin dikenang sebagai manusia biasa yang mencoba berlaku adil. Suatu senja, ketika langit memerah, ia berdiri di teras rumah, menatap mentari perlahan tenggelam. Dengan suara bergetar ia berkata pada dirinya sendiri, hidup ini singkat, tapi bila diisi dengan cinta dan ketulusan, ia akan abadi dalam hati manusia lain. Senyumnya mengembang, penuh damai. Ia tahu, meski jasadnya kelak akan tiada, kisah tentang penyamarannya sebagai gembel akan terus hidup, menjadi cahaya bagi mereka yang lupa akan arti kemanusiaan. Hari-hari tua Tuan Surya kini penuh dengan kunjungan anak-anak muda, mahasiswa, dan calon pemimpin yang ingin belajar darinya. Mereka datang bukan hanya untuk mendengar kisah sukses bisnisnya, melainkan untuk menyerap nilai-nilai yang ia pegang. Dengan suara pelan namun tegas, Tuan Surya selalu berkata, jangan pernah menilai orang dari pakaiannya. Lihatlah dari perjuangan, niat, dan hatinya. Kalimat itu sederhana, namun bagi mereka yang mendengar, terasa seperti petir yang membangunkan jiwa. Suatu hari, ia mengumpulkan seluruh pegawai dan keluarganya di aula besar bank. Dengan langkah perlahan, ia berdiri di panggung. Wajahnya pucat dimakan usia, tetapi sorot matanya masih menyala. Ia berbicara penuh emosi, aku tidak bisa selalu bersama kalian.
Tapi aku ingin kalian menjaga bank ini bukan hanya sebagai lembaga keuangan, melainkan rumah bagi semua orang. Layani mereka dengan hati, karena itulah warisan terbesarku. Ucapan itu membuat banyak orang meneteskan air mata. Pak Damar, yang pernah dipecat, juga hadir dari kejauhan. Ia datang dengan pakaian sederhana, membawa wajah penuh penyesalan. Melihatnya, Tuan Surya tidak marah. Ia tersenyum dan berkata, setiap orang berhak mendapat kesempatan kedua. Jangan biarkan kesalahan kemarin merenggut masa depanmu. Kata-kata itu membuat suasana haru, menegaskan bahwa hatinya benar-benar bersih dari dendam. Hari-hari berlalu, dan nama Tuan Surya semakin harum. Ia tidak lagi hanya dikenal sebagai pemilik bank, melainkan sebagai guru kehidupan. Kisah penyamarannya yang legendaris tetap diceritakan dari generasi ke generasi, menjadi pelajaran bagi mereka yang terbuai oleh kesombongan. Bank itu pun semakin maju, bukan hanya karena keuangannya, tetapi karena budaya kemanusiaan yang ia wariskan. Dan ketika akhirnya usianya benar-benar sampai di ujung, Tuan Surya tersenyum damai. Ia meninggalkan dunia ini bukan dengan tangan kosong, melainkan dengan warisan moral yang tak ternilai. Orang-orang menangis melepas kepergiannya, namun mereka tahu, jejaknya tidak akan pernah hilang. Ia telah mengajarkan bahwa kemuliaan sejati bukan terletak pada kekayaan, tetapi pada kemampuan untuk menghormati sesama manusia. Beberapa bulan setelah kepergian Tuan Surya, suasana bank sempat diliputi duka. Banyak pegawai merasa kehilangan sosok ayah yang selalu memberi arahan dengan bijak. Namun, perlahan mereka menyadari bahwa warisan terbesar yang ditinggalkan bukanlah materi, melainkan nilai dan teladan. Para pegawai yang dulu mungkin bekerja hanya demi gaji, kini bekerja dengan hati. Mereka melayani nasabah dengan senyum tulus, seolah setiap orang yang datang adalah keluarga mereka sendiri. Generasi muda pun mengambil alih tongkat estafet. Putra Tuan Surya yang sebelumnya tidak terlalu menonjol, kini tampil ke depan. Ia memimpin dengan penuh kerendahan hati, menghidupkan kembali setiap pesan ayahnya. Di setiap rapat besar, ia selalu membuka pidatonya dengan kalimat legendaris ayahnya, jangan menilai orang dari pakaiannya. Kata itu kini menjadi semboyan bank, terpampang di dinding lobi utama dengan huruf emas yang bersinar terang. Kisah penyamaran Tuan Surya pun kian melegenda. Media, buku, bahkan para motivator menjadikannya bahan inspirasi. Bank itu dikenal bukan lagi hanya sebagai institusi keuangan, tetapi sebagai simbol keadilan dan kemanusiaan. Banyak orang dari pelosok negeri yang datang, hanya untuk sekadar melihat tempat di mana kisah besar itu terjadi. Mereka berdoa, berharap bisa meneladani semangat Tuan Surya dalam hidup mereka sendiri. Tak hanya di dalam negeri, kisah itu menembus batas negara. Bank yang awalnya hanya beroperasi lokal kini mulai dikenal di mancanegara. Investor asing terkagum-kagum, bukan hanya pada sistem manajemennya, tetapi pada filosofi hidup yang menjadi dasar berdirinya. Dunia menyaksikan bahwa kekuatan sebuah lembaga bukanlah pada uang semata, melainkan pada nilai yang dijunjung tinggi. Seakan tak pernah mati, nama Tuan Surya hidup dalam setiap senyum pegawai, setiap nasabah yang merasa dihargai, dan setiap cerita yang diceritakan kembali. Ia memang telah pergi, tapi kebangkitannya abadi. Bank itu terus maju, bagaikan pohon besar yang kokoh, berakar pada cinta kasih dan kemanusiaan. Sebuah warisan yang tidak bisa dilenyapkan oleh waktu. Meski bank semakin maju, cobaan besar kembali datang. Beberapa pesaing iri melihat kesuksesan bank itu dan mencoba menjatuhkannya dengan berbagai cara, menyebarkan fitnah, mengguncang harga saham, hingga menyuap media. Suasana sempat mencekam, banyak yang khawatir warisan Tuan Surya akan runtuh hanya dalam hitungan bulan. Namun, putra Tuan Surya tetap tenang. Ia mengingat pesan ayahnya, kebenaran selalu akan menemukan jalannya, meski harus berjalan dalam gelap. Di tengah guncangan itu, para pegawai justru menunjukkan loyalitas luar biasa. Mereka bekerja siang malam, memastikan pelayanan tetap berjalan dengan sepenuh hati. Para nasabah yang pernah tersentuh oleh kebaikan Tuan Surya juga tidak tinggal diam. Mereka berdiri membela bank, menolak propaganda pesaing,
bahkan sebagian rela menulis kesaksian tentang bagaimana bank itu pernah menolong mereka di masa sulit. Dukungan itu membuat suasana berbalik. Puncaknya terjadi dalam sebuah sidang terbuka, ketika tuduhan kotor akhirnya terbongkar. Bukti nyata menunjukkan bahwa pesaing telah berbuat curang demi menghancurkan reputasi bank. Suara publik pun meledak, media yang sebelumnya termakan isu kembali menyanjung. Putra Tuan Surya berdiri di podium, meneteskan air mata saat berkata, "Ayahku benar, kebajikan tidak bisa dikalahkan oleh keserakahan. Hari ini bukan kemenangan kami, melainkan kemenangan nilai kemanusiaan." Sejak hari itu, reputasi bank melesat semakin tinggi. Tidak ada lagi yang berani meremehkan. Bukan karena kekayaan yang dimiliki, tetapi karena solidaritas, kepercayaan, dan doa banyak orang yang merasa bank itu adalah rumah keadilan. Para pesaing yang mencoba menjatuhkan akhirnya tenggelam oleh kebusukan mereka sendiri, sementara bank berdiri semakin kokoh. Dan di balik semua itu, orang-orang percaya bahwa roh Tuan Surya tetap hadir. Ia mungkin sudah tiada, tetapi cahaya nilai-nilainya terus menerangi jalan anak-anaknya, pegawainya, dan semua orang yang percaya pada kekuatan hati. Bank itu kini bukan hanya sekadar institusi keuangan, tetapi simbol bahwa kemanusiaan selalu bisa menang melawan keserakahan. Setelah badai fitnah berhasil dilalui, suasana bank kembali pulih. Namun, dalam keheningan malam di ruang kerjanya, putra Tuan Surya sering duduk sendiri, menatap foto ayahnya yang tergantung di dinding. Di dalam hatinya, ada beban besar, bukan hanya menjaga kejayaan bank, tetapi menjaga nama baik ayahnya agar tidak pernah ternoda. Ia teringat bagaimana ayahnya dulu rela menyamar sebagai gembel demi menguji pelayanan. Air matanya jatuh perlahan, menyadarkannya bahwa amanah itu jauh lebih berat daripada sekadar memimpin bisnis. Suatu hari, ia mengumpulkan seluruh pegawai dan keluarga besar bank dalam sebuah acara peringatan wafatnya Tuan Surya. Aula megah itu dipenuhi suasana haru. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Ayahku mengajarkan kita bahwa setiap manusia berharga, tanpa peduli pakaian atau penampilan. Hari ini aku berjanji di hadapan kalian semua, aku akan menjaga warisan itu sampai akhir hidupku." Kalimat itu disambut tepuk tangan meriah bercampur tangis. Acara itu menjadi titik balik. Sejak hari itu, bank tidak hanya memperkuat pelayanan, tetapi juga aktif dalam kegiatan sosial, membangun sekolah gratis, membantu korban bencana, dan memberikan pinjaman tanpa bunga untuk rakyat kecil. Setiap program selalu diberi nama dengan embel-embel, Surya, seakan cahaya sang pendiri tidak pernah padam. Rakyat pun semakin mencintai bank itu, bukan sekadar sebagai tempat menyimpan uang, melainkan sebagai sahabat kehidupan. Namun, di balik kejayaan itu, godaan tetap mengintai. Beberapa investor asing mencoba menekan dengan tawaran besar, berharap bisa mengubah idealisme bank menjadi mesin uang semata. Putra Tuan Surya menolak tegas. Ia berdiri lantang, "Kami bukan bank biasa. Kami berdiri atas dasar kepercayaan dan kemanusiaan. Jika itu tidak kalian hargai, maka tidak ada tempat bagi kalian di sini." Sikap itu membuat banyak orang kagum, sekaligus menegaskan bahwa semangat sang ayah benar-benar hidup dalam dirinya. Bank itu kini tidak hanya menjadi simbol kebangkitan, tetapi juga benteng moral di tengah dunia yang sering tergoda oleh keserakahan. Dan di hati setiap pegawai, setiap nasabah, bahkan setiap anak kecil yang terbantu oleh program sosialnya, nama Tuan Surya selalu dikenang. Sebuah nama yang abadi, melampaui waktu, menjelma cahaya yang tak pernah padam. Ketenangan bank kembali diuji ketika muncul krisis ekonomi yang melanda negeri. Banyak bank besar tumbang, ribuan nasabah kehilangan uang, dan kepercayaan publik terhadap dunia perbankan runtuh. Di tengah kepanikan itu, semua mata tertuju pada bank warisan Tuan Surya. Orang-orang bertanya-tanya, apakah bank ini mampu bertahan atau justru ikut tenggelam bersama yang lain. Putra Tuan Surya menghadapi hari-hari penuh tekanan. Telepon berdering tanpa henti, laporan kerugian menumpuk di meja, dan para penasihatnya meminta ia mengambil langkah ekstrem, menaikkan bunga pinjaman atau menutup akses bantuan sosial untuk sementara.
Namun, ia teringat wajah ayahnya, teringat pesan yang pernah ia dengar, jangan pernah menukar hati dengan keuntungan sesaat. Kalimat itu menjadi pegangan, meski resikonya amat besar. Alih-alih mengikuti saran para penasihat, ia justru mengambil keputusan berani. Bank mengumumkan program, Tangan Surya, membantu rakyat kecil dengan pinjaman tanpa bunga di masa krisis, sambil tetap membuka akses layanan untuk semua nasabah. Keputusan itu sempat dianggap gila, banyak orang menertawakan, bahkan pesaing yakin bank itu akan runtuh dalam hitungan minggu. Namun keajaiban terjadi. Rakyat berbondong-bondong datang, tidak hanya untuk meminjam, tetapi juga menabung di bank tersebut. Mereka percaya, hanya bank warisan Tuan Surya yang benar-benar berpihak pada mereka. Arus kepercayaan yang begitu besar membuat bank itu justru semakin kokoh, sementara banyak bank pesaing runtuh satu persatu. Dunia tercengang melihat bagaimana sebuah lembaga yang berpegang pada nilai kemanusiaan mampu bertahan di tengah badai krisis. Dan di balik semua itu, seolah ada cahaya tak terlihat yang terus menjaga. Orang-orang yakin, api perjuangan Tuan Surya belum padam. Ia mungkin sudah tiada, tetapi semangatnya menyala kembali dalam tindakan anaknya, dalam doa rakyat kecil, dan dalam setiap tangan yang terulur untuk menolong. Bank itu bukan lagi sekadar warisan, melainkan simbol harapan yang hidup. Akhirnya, perjalanan panjang bank warisan Tuan Surya mencapai puncaknya. Dari seorang pemilik bank yang rela menyamar menjadi gembel demi menguji pelayanan, hingga lahirnya sebuah institusi yang bukan hanya tempat menyimpan uang, tetapi juga rumah bagi nilai-nilai kemanusiaan. Semua itu menjadi bukti bahwa ketulusan, meski diuji dengan berbagai badai, akan selalu menemukan jalannya menuju cahaya. Putra Tuan Surya kini berjalan dengan tenang, bukan karena harta atau kejayaan, melainkan karena ia berhasil menjaga amanah ayahnya. Ia tahu, selama api kebaikan tetap menyala di hati manusia, warisan itu tidak akan pernah padam. Bank tersebut berdiri tegak sebagai saksi sejarah, menjadi mercusuar yang memberi harapan di tengah gelapnya dunia yang sering terjebak pada keserakahan. Masyarakat pun mengenang kisah ini sebagai legenda nyata, bukan sekadar dongeng. Anak-anak sekolah belajar tentang Tuan Surya dalam buku pelajaran, mahasiswa mengutip kisahnya dalam seminar, dan rakyat kecil mengucapkan namanya dalam doa. Nama itu hidup, berputar dari generasi ke generasi, seperti cahaya matahari yang tak pernah redup. Dan pada akhirnya, kisah ini mengajarkan kita semua, jangan pernah menilai seseorang dari luarnya saja, karena pakaian bisa menipu, tetapi hati selalu jujur. Ketulusan, keberanian, dan kasih sayang adalah warisan terbesar yang bisa kita tinggalkan untuk dunia. Harta bisa hilang, kejayaan bisa runtuh, tapi kebaikan akan tetap abadi. Sahabat semua, terima kasih telah setia mendengarkan kisah panjang ini di channel YouTube kami. Semoga cerita ini membawa pelajaran hidup dan inspirasi untuk kita semua. Mari kita berdoa, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan keberkahan, kesehatan, dan rezeki yang halal bagi kita semua. Semoga kita diberi kekuatan untuk selalu meneladani kebaikan, menjauhi kesombongan, dan menghargai setiap manusia tanpa pandang bulu. Amin ya Rabbal Alamin.